Assalamualaikum. Para pejalan hakikat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di Hakikat Islam, tempat kita menyelami samudra kebenaran, menyingkap tabir ilmu dan membawa jiwa menuju kesucian yang hakiki. Bagi kalian yang baru singgah di sini, ini bukan sekadar channel, ini adalah perjalanan bersama menuju makna sejati kehidupan. Mari kita eratkan ikatan ini. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan jadilah bagian dari keluarga pencari hakikat ini. Siapkah kalian hari ini untuk membuka rahasia besar yang tersembunyi di balik Idul Fitri? Idul Fitri, kata yang mengalun lembut di hati setiap muslim. Lebaran, hari penuh tawa, silaturahmi, dan kehangatan keluarga. Tapi pernahkah kau bertanya pada dirimu sendiri, di sudut sunyi hatimu, apa yang sebenarnya kita rayakan? Apakah ini hanya tentang opor ayam, baju baru, atau THR yang dinanti? Ataukah ada rahasia besar yang terletak di balik tirai kesederhanaan? Ini rahasia yang jarang kita sadari, namun mampu mengubah cara kita memandang hidup. Hari ini kita akan menyelam ke dalamnya. Bukan sekadar lebaran biasa, tapi perjalanan menuju kesadaran total yang akan menggetarkan jiwa. Bersiaplah, karena hakikat sejati sedang menanti. Idul Fitri bukan sekadar penutup Ramadan. Ia adalah pintu gerbang menuju kesucian jiwa. Saat kita kembali kepada fitrah, keadaan paling murni yang Allah ciptakan untuk kita. Tapi apa itu fitrah? Ia adalah cermin jiwa yang jernih, tempat kita bertemu dengan kebenaran tentang siapa kita dan untuk apa kita ada. Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tiada ada perubahan pada ciptaan Allah. QS Ar-Rum ayat 30. Fitrah adalah seperti air jernih di telaga yang belum ternoda lumpur suci, damai dan sederhana. Bayangkan Ramadan sebagai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang tandus. Kau hanya membawa bekal seadanya, air secuil, tubuh lelah, dan hati yang diuji. Setiap hari kau menahan lapar, haus, dan bisikan nafsu yang menggoda untuk menyerah. Tapi di balik itu, kau belajar menguasai diri, menundukkan ego, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan ia tetap dalam keadaan fitrah hingga agamanya yang buruk yang merusaknya. Al-Bukhari dan Muslim. Ramadan adalah proses menyaring kekeruhan jiwa, menghilangkan debu-debu dosa seperti dendam, iri, dan ambisi duniawi, hingga kita kembali kepada kejernihan fitrah itu. Dan ketika 30 hari berakhir, tibalah Idul Fitri, hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Bukan atas musuh di luar, tapi atas musuh di dalam, nafsu, syahwat, dan kelemahan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tetapi awang jangkun adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. HR Bukhari dan Muslim. Idul Fitri adalah hari panen jiwa kita. Ramadan adalah masa kita membajak hati, mencabut akar dosa, dan menyiraminya dengan takwa. Di hari ini kita memetik buahnya, jiwa yang suci kembali, hati yang jernih, dan kesadaran bahwa kita mampu menjadi lebih baik. Lebih jauh lagi, Idul Fitri adalah panggilan kesadaran total. Ia mengajak kita berlihat melampaui ritual. Bayangkan sebuah sungai, jika hulunya penuh sampah, airnya akan keruh hingga hilir. Hati kita adalah hulu dan kehidupan kita adalah hilirnya. Ramadan telah membersihkan hulu itu. Tapi Idul Fitri adalah saat kita memastikan airnya tetap jernih dengan memaafkan, menyambung silaturahmi, dan memperbarui niat untuk hidup sesuai fitrah. Seorang spiritualis besar, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, di luar ide tentang benar dan salah ada sebuah ladang. Aku akan bertemu denganmu di
di sana. Idul Fitri adalah ladang tu tempat kita melepaskan ego dan bertemu kembali dengan fitrah di bawah rahmat Allah. Bayangkan kisah ini. Di sebuah desa kecil hiduplah Ali, seorang pemuda yang setiap Idul Fitri sibuk memamerkan pakaian baru dan harta kepada tetangga. Tapi suatu hari ia bertemu seorang kakek tua di masjid. Dengan suara lembut, kakek itu berkata, "Nak, Lebaran bukan tentang apa yang kau pakai di tubuhmu, tapi apa yang kau bersihkan di hatimu." Ali terdiam. Maramaitum. Ia duduk sendirian merenung dan menyadari bahwa selama ini ia mengejar pengakuan dunia, sementara jiwanya kosong. Sejak hari itu ia mengubah caranya merayakan Idul Fitri. Ia memaafkan musuhnya, membantu tetangga yang kekurangan, dan mencari kedamaian dalam doa. Kisah Ali adalah cermin bagi kita. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam kemeriahan Lebaran, tapi lupa pada hakikatnya. Idul Fitri adalah panggilan untuk kembali kepada Allah, kepada sesama, dan kepada fitrah kita sendiri, seperti burung yang kembali ke sarangnya setelah terbang jauh melawan badai. Sahabat, coba tanyakan pada dirimu sekarang, apa yang akan kau lakukan di Idul Fitri kali ini? Apakah kau tidak akan sibuk memamerkan apa yang kau miliki, atau menyisihkan waktu untuk membersihkan hati? Mulailah dengan langkah kecil. Tulis nama-nama orang yang pernah menyakitimu, lalu maafkan mereka dalam diam tanpa harus mengucapkannya. Kunjungi tetangga yang jarang kau sapa, bukan hanya untuk silaturahmi, tapi untuk membawa kehangatan. Dan di malam hari, duduklah sendirian berdoa dan tanyakan pada Allah, "Ya Rabb, apakah hamba telah kembali kepada fitrahmu?" Allah berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar." Quran Surah At-Talaq ayat 2. Ini adalah jalan nyata menuju kesadaran total saat kau menyadari bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kau dapatkan, tapi apa yang kau sucikan di hati. Rumi juga berkata, "Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada di dalam dirimu." Fitrah adalah alam semesta itu, kebenaran abadi yang menanti kita sadari. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR Bukhari dan Muslim. Idul Fitri adalah bukti ampunan itu dan panggilan untuk memulai lembaran baru. Idul Fitri bukan sekadar lebaran, ia adalah cermin jiwa, panggilan hakikat dan undangan menuju kesadaran total yang mengajak kita melihat melampaui dunia yang fana menuju keabadian yang dijanjikan. Ini adalah hari panen setelah kita membajak hati di Ramadan. Hari kita kembali ke sarang fitrah setelah terbang jauh di hutan dunia. Jadi sahabat, mari jadikan Idul Fitri kali ini berbeda. Bukan hanya hari kemenangan, tapi hari kebangkitan jiwa. Terima kasih telah menemani perjalanan ini di Hakikat Islam. Jika renungan ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, share kepada saudara dan temanmu. Dan jangan lupa subscribe agar kita terus bersama menyelami hakikat kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.